yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa kembali kita di dalam ibadah online pekan ini. Kiranya setiap kita dapat merasakan kasih, kuasa, dan lawatan Tuhan dalam ibadah pekan ini. Agar setiap Jumat GB Petra diberkati melalui ibadah online kita, maka kami menghimbau seluruh jemaat GB Petra untuk turut serta menginformasikan dan membagikan link ibadah kita pada rekan, keluarga, dan sahabat. Selamat berulang tahun kepada seluruh jemaat GB Petra yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai hidup saudara. Kabar gembira bagi seluruh jemaat GB Petra. GBI Petra akan merayakan Natal secara online pada hari Minggu 20 Desember 2020 yang akan ditayangkan secara live di YouTube channel GBI Petra. Shalom semua yang terkasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita mau datang kepada Tuhan, dan saya mau ngajak kita mengucap syukur kepada Tuhan dan tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya pada ibadah online ini Tuhan, pada minggu kedua ini Bapa Engkau hadir di dalam setiap hati kami Bapa, dan siap memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, dan siap memberikan roh yang baru bagi kami Bapa, dan kami siap memuji Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, jamah setiap hati kami, bentuk kami seorang pribadi Bapa yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya.
datang padamu Tuhan. Penuhi kami Bapa, agar hati kami bisa menyembah-Mu Tuhan, agar kami bisa memuji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu
Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Bapa yang rindu akan Engkau Bapa. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Jadi kami mau datang kepada Bapa. Kami ingin lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Manakah suaramu katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Bapa bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai
Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah langit dan bumi, dan atas segala alam semesta ini. Engkau telah menebus kami, Engkau telah memilih kami, mengasihi kami dengan begitu sempurna. Biarlah hidup kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahwa kami di dalam kekuatan roh-Mu yang tinggal di dalam kami, semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin hidup intim dengan Engkau, dan semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami sangat bersyukur terlahir di negeri ini Tuhan. Dan biarlah Engkau nyatakan cinta-Mu di dalam hati kami, untuk kami boleh mencintai negeri kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kemuliaan-Mu melingkupi negeri kami, memberkati negeri kami Tuhan, dari pemerintahannya, dari segi ekonomi, dari segi apapun Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Seluruh pemerintahan yang ada, biarlah Engkau yang akan memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Tuntun mereka untuk memimpin negeri ini, supaya negeri ini ada di dalam kemakmuran, dibawa untuk takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik atas negeri kami. Di saat-saat ini, negeri kami juga ada di dalam pandemi Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menguatkan seluruh masyarakat negeri kami Indonesia. Berikan mereka pengharapan, jagai mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan ekonomi, keterbatasan apapun yang mereka alami. Biarlah mereka mengingat Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menjumpai mereka. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berkati negeri kami. Biarlah negeri kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Seluruh dokter, perawat, dan para medis, biarlah semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau menjaga mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka boleh menangani para penderita COVID Tuhan. Bahkan juga mereka yang sakit. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, damai sejahtera di dalam hati mereka. Supaya kami semua boleh bersama-sama bangkit dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk GBI Petra. Kami bersyukur ada di kota ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan mengurapi kami semua umat-umat-Nya yang ada di GBI Petra ya Tuhan. Untuk kami menjadi berkat bagi kota kami ini Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu. Terlebih Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Wakil Gembala kami, dan seluruh pelayan yang ada semuanya tanpa terkecuali. Bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu di balik setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bahkan apapun pelayanan kami. Supaya semuanya dapat menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kami semua, seluruh pelayan-Mu Tuhan, dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dan kami mau menerimanya dengan penuh sukacita juga Tuhan. Dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berkuasa atas kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan memerdekakan kami dari setiap belenggu. Dan kehidupan kami semakin intim dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama semakin memuliakan nama-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah hanya Engkau ya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga isi hati-Mu boleh tersampaikan bagi kami. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GBI Petra di Cilegon. Senang sekali kita bisa berjumpa lewat layar virtual ini. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Nah, saya ingin share pada saat ini tentang kekuatan.
atau strength. Nah, bukankah inilah hal yang diinginkan dan dirindukan dan diupayakan oleh banyak orang? Siapa yang gak ingin tubuhnya kuat? Makanya kita olahraga, kita rajin untuk gym dan sebagainya. Nah, siapa yang tidak ingin keuangannya kuat? Ya, siapa yang tidak ingin kedudukannya kuat? Bicara kekuatan, maka itulah harapan dan kerinduan semua orang. Dan kita berani bayar berapapun harganya untuk mendapatkan kekuatan itu. Nah, terutama dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, di mana ada banyak tantangan, krisis, dan kehidupan yang semakin berat, maka kita rindu agar rumah tangga kita kuat, iman kita kuat, pengharapan kita kuat. Saya percaya kita tidak hanya ingin hidup kita indah, tetapi juga harapan kita adalah hidup kita kuat dan mampu bertahan menghadapi segala tantangan yang ada. Saya akan ajak kita melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dan kita akan simak dengar dengan baik. Demikian firman Tuhan, akhirnya, ya, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, Bapak Ibu, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Sebuah jemaat yang tinggal di sebuah kota besar yang namanya Efesus. Di mana kota Efesus adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan praktek sihir. Sebuah kota maju yang begitu hedonis, sehingga kekristenan mendapatkan tekanan, penolakan, dan bahkan ditentang habis-habisan. Sehingga jemaat Tuhan di kota Efesus tentu berhadapan dengan situasi yang berat dan sulit. Nah, Paulus memberi nasihat agar mereka jangan kalah, jangan menjadi lemah dengan situasi dan tantangan yang ada di kota di mana mereka tinggal. Hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dibuka dengan kata hendaklah. Artinya Paulus sadar dia tidak bisa memaksa. Hendaklah artinya sebuah himbauan. Paulus berharap mereka kuat. Makanya dia menggunakan kata hendaklah. Artinya tergantung mereka sendiri juga. Nah, sama hari ini firman Tuhan juga datang kepada kita, hendaklah kamu kuat. Artinya Tuhan tidak bisa paksa kita. Tuhan hanya berharap kita tetap kuat. Nah, jadi yang menentukan kuat tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menentukan kita akan kuat atau kita menjadi lemah. Kita diminta memilih, kita diminta membuat keputusan untuk menjadi kuat di tengah tantangan dan persoalan yang ada dalam hidup kita. Tentu tidak ada seorang pun yang menyukai kondisi yang lemah, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang suka kalau tubuhnya lemah. Tidak ada orang yang suka kalau keuangannya dalam kondisi lemah. Itulah sebabnya saya berharap kita bersama-sama mengambil keputusan dan pilihan. Sekalipun keadaan tidak mendukung, sekalipun keadaan justru bertolak belakang, tetapi tetap Tuhan menghendaki kita memilih untuk menjadi kuat. Ya, ada contoh yang Daud tunjukkan untuk kita semua. Saya mau tunjukkan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit. Kita juga sedang terjepit dengan berbagai macam krisis yang ada. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalimat terakhir,
penting untuk kita perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya Daud mengambil pilihan untuk tetap kuat. Sekalipun ada banyak tekanan, himpitan yang seharusnya membuat dia lemah. Kalau Daud bisa menjelaskan kepada kita kenapa dia mengambil pilihan untuk menguatkan kepercayaannya, mungkin dia akan bilang, lemah itu nggak enak. Makanya jangan memilih untuk tetap menjadi lemah. Jangan memilih untuk ditentukan menjadi lemah oleh keadaan. Jadi Daud seolah-olah ingin berkata, mengapa saya mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan saya? Mengapa saya ambil keputusan untuk tidak mau lemah? Mungkin dia akan berkata, karena lemah itu nggak enak. Ya Bapak Ibu Saudara, lemah itu artinya nggak punya kekuatan untuk meraih sesuatu dalam hidup kita. Lemah itu artinya nggak bisa bertahan untuk menghadapi sesuatu dalam hidup kita. Lemah itu artinya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan progres dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya mari jangan terlena dalam kelemahan. Jangan berkata, ya sudah, kalau memang harus lemah, mau gimana lagi. Jangan membiarkan diri kita terus-menerus dalam kelemahan. Mari ambil keputusan, saya mau menjadi kuat. Ambil tindakan untuk membuat hidup kita menjadi kuat dan tidak lemah. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi situasi Pak, Daud juga punya situasi yang buruk. Dikatakan bahwa ada banyak orang menghimpit dia dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dan itu dilampiaskan semuanya kepada Daud. Daud juga tidak punya situasi yang mendukung, tapi dia memberanikan diri untuk mengambil pilihan menjadi kuat. Makanya Rasul Paulus tadi berkata, hendaklah, artinya tergantung kamu. Hendaklah kamu menjadi kuat. Menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat bukan di dalam self-confident kita, bukan. Kita kuat bukan di dalam keuangan dan kedudukan kita. Yang lebih penting adalah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau tunjukkan 3 sumber kekuatan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam hidup kita masing-masing. Tidak peduli saudara orang yang sudah cukup tua atau masih muda, tidak peduli saudara pria atau wanita, tidak peduli kita apapun status sosial kita. Maka saya akan tawarkan, Alkitab akan tawarkan 3 sumber kekuatan. Yang dari 3 hal itu kita bisa dapatkan kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Nah, kalimat terakhir perhatikan, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saya ulangi, kalimat terakhirnya bagus sekali untuk kita perhatikan. Orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Jadi sumber kekuatan yang pertama adalah pembersihan kehidupan kita. Makanya mari hiduplah dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan ada dosa, kenajisan, pelanggaran, ketidaktaatan yang terus kita pelihara. Hiduplah benar dan bersih di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan orang yang bersih tangannya bukan cuma kuat, tapi bertambah kuat dari waktu ke waktu. Kalau kita membersihkan hidup kita, artinya hidup dalam pertobatan, mau mengoreksi diri, mau membuang apa yang masih salah dalam hidup kita, maka berkatnya adalah kita akan dibawa from strength to strength. Kita akan dibawa Tuhan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan
yang berikutnya. Analogi sederhananya mudah. Lingkungan yang bersih akan membuat kehidupan menjadi kuat. Sebaliknya lingkungan yang kotor, lingkungan yang tercemar, lingkungan yang penuh racun dan penuh dengan bahaya, itu akan membuat semua yang hidup di lingkungan itu menjadi lemah kehidupannya. Nah, hidup kita juga harus bersih. Jangan hidup dalam kekotoran lagi. Dosa akan menggerogoti kekuatan kita. Tapi sebaliknya, ketaatan kepada firman Tuhan akan meningkatkan kekuatan rohani kita. Kembali saya tunjukkan contoh dari Raja Daud. Dan kali ini saya mau bandingkan Daud dengan Saul. Mari, dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ada masa di mana ada persaingan antara Daud dan Saul. Dan jelas, Saul merasa Daud adalah saingan kuatnya dia. Makanya Saul iri kepada Daud. Saul makanya tidak suka dengan Daud. Karena memang tanpa disadari memang muncul persaingan antara Daud dan Saul. Nah, mari kita lihat dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama, peperangan atau persaingan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Jadi persaingannya nggak berhenti-berhenti. Tapi lihat hasil dari persaingan itu. Daud kian lama kian kuat. Daud bukan cuma kuat untuk satu saat, tapi kian lama kian kuat. Sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Daud kian lama kian kuat, sementara Saul kian lama kian lemah? Nanti Bapak Ibu pelajari sendiri, ada satu ciri dari Raja Daud yang kita dapat kenali dari mazmur-mazmurnya. Daud adalah seorang yang terbuka di hadapan Tuhan, dan bahkan Daud sering meminta Tuhan membersihkan, mengoreksi kehidupannya. Kita tidak asing dengan mazmur Daud yang berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, kenali batinku, selidiki akan hatiku, nyatakanlah apa yang salah." Itulah ciri Daud. Daud adalah seorang yang rela terus dibersihkan. Makanya kita kenal Daud seorang yang tidak pernah melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Dia bisa saja jatuh dalam dosa, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Karena Daud adalah seorang yang rela dibersihkan. Dia bukan orang sempurna, tapi dia orang yang selalu terbuka dan memberi dirinya untuk selalu dibersihkan. Dan kembali kepada poin pertama tadi kita, pembersihan hidup. Orang yang bersih hidupnya, tangannya, kian lama kian kuat. Dan ini terjadi pada Daud. Sementara Saul kian lama kian lemah. Kenapa? Karena Saul berbeda dengan Daud. Saul adalah orang yang anti koreksi. Saul adalah orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Ketika ditegur bukannya bertobat, dia malah marah. Orang seperti apakah kita hari-hari ini? Kalau kita merindukan hidup yang kuat dan bertambah hari bertambah kuat, sekalipun ada pandemi, krisis, dan sebagainya. Mari teladanilah apa yang Daud pernah lakukan dalam hidupnya. Dia rela terus membersihkan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akibatnya orang yang bersih hidupnya kian lama, kian kuat. Jadi itu yang pertama, sumber kekuatan kita adalah kehidupan yang terbuka dan rela terus dibersihkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 39 sampai 40. Kita akan lihat dari kehidupan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lukas 2 ayat 39 dan 40. Ada masa di mana Tuhan Yesus dikatakan bertumbuh semakin kuat. Ditunjukkan dalam 2 ayat ini ya. Saya akan bacakan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka, yaitu Yesus dan keluarganya dan orang tuanya, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dan ayat 40 perhatikan,
anak itu, yaitu Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Inilah yang kita rindukan, bukan? Yesus pun bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi, Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan semakin kuat ketika dia tinggal di Nazaret. Nah, mari kita bertanya, emang dia melakukan apa di Nazaret? Apa yang menyebabkan dia menjadi kuat selama dia tinggal di Nazaret? Mari saya tunjukkan ya dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16. Ini jawabannya. Tadi Lukas 2 berkata, Yesus menjadi kuat di masa-masa di mana dia tinggal di Nazaret. Kita mau bertanya, apa yang dia lakukan sehingga di Nazaret dia menjadi anak yang terus bertumbuh menjadi kuat? Nah, jawabannya adalah Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Atau kalau saya ganti, tempat ia menjadi kuat. Ya, di Nazaret. Nah, dikatakan selanjutnya, dan menurut kebiasaannya, jadi ada sebuah kebiasaan yang dia bangun selama dia dulu pernah tinggal di Nazaret. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi izinkan saya menyimpulkan begini Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi kuat ketika dia tinggal di Nazaret. Nah, ternyata di Nazaret ada kebiasaan yang Yesus selalu lakukan, yaitu pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke rumah ibadah, ya tentu beribadah, lalu dia aktif di rumah Tuhan dengan cara membaca Alkitab, membaca kitab-kitab yang ada di rumah ibadat itu. Jadi saudaraku, kenapa dia bertumbuh menjadi kuat di Nazaret? Karena ada kebiasaan beribadah, ada kebiasaan aktif di rumah ibadah, sehingga Yesus menjadi kuat selama dia tinggal di Nazaret. Sebab di Nazaret dia membangun kebiasaan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini adalah kita bisa semakin kuat kalau kita membangun satu habits, satu gaya hidup, yaitu selalu beribadah, bersekutu, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, secara reguler. Bukan hanya kalau bisa saja, bukan hanya kalau ada waktu saja. Jadi kita nggak mungkin kuat kalau kita nggak rutin berhubungan dengan Tuhan. Kita nggak mungkin kuat kalau kita tidak reguler beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini kita memang nggak bisa beribadah secara fisik. Tetapi puji Tuhan ada teknologi yang tetap menawarkan kita untuk bisa beribadah di rumah-rumah. Manfaatkanlah itu saudara. Nah, iblis ingin menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti Ibrani 10 ayat 25 katakan, di akhir zaman akan ada kebiasaan di mana orang akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itulah yang menyebabkan banyak orang akhirnya tidak mempunyai kekuatan. Karena dia terpisah dari Tuhan. Dia tidak continue bersekutu dengan Tuhan. Seperti arang, Bapak Ibu. Coba bayangkan batu arang, ya, yang menyala, merah, panas. Tetapi ketika ada satu batu, satu bongkah arang yang tadinya menyala panas, lalu diambil, dicabut dari kelompok arangnya itu. Akhirnya satu bongkah arang yang tadinya merah, menyala, panas, ketika dia dicabut, dia tidak lagi bergabung dengan komunitasnya. Maka akhirnya lama-lama akan padam. Kekuatan energinya akan surut. Dan akhirnya dia menjadi batu yang dingin dan mati. Hidup kita pun seperti itu. Tuhan sediakan gereja, Tuhan sediakan komunitas, Tuhan sediakan kelompok sel, dan sebagainya. Supaya kita bisa mendapat kekuatan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah itu. Dan jangan cuma pasif di rumah Tuhan. Yesus aktif di bait Allah dengan membaca kitab-kitab yang ada.
seperti kita exercise. Aktivitas rohani itu seperti kita exercise. Orang kalau exercise, tubuhnya akan semakin kuat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, resep yang pertama dari Daud, kalau ingin terus menjadi kuat dan semakin kuat, hidup harus terus mau dibersihkan. Lalu resep dari Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau terus bertumbuh menjadi semakin kuat, mari reguler, jangan biarkan kehidupan ibadah kita menjadi berkurang atau menjadi semakin renggang. Tapi justru harus semakin giat dilakukan supaya kita terus menjadi orang yang dikuatkan di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kali ini kita belajar dari nasihat Rasul Paulus. Sumber kekuatan yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Timotius 2, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya baca ya, ayat 1 dulu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menasihatkan Timotius, kamu gak boleh lemah. Kamu harus kuat, kamu harus jadi kuat. Lalu bagaimana caranya? Ayat yang kedua, Paulus meneruskan begini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Atau bagikanlah itu. Semua yang kamu dapat dari aku, semua yang kamu telah terima dari aku, sharekan, bagikan. Percayakanlah kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya dan yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kita bisa menjadi kuat dengan cara kita membagikan sesuatu. Mempercayakan sesuatu. Artinya, dengan kita memberi, kita akan semakin kuat. Rasanya memang gak masuk di akal ya. Tetapi inilah dimensinya Allah. Dimensinya dunia adalah semakin banyak mengumpulkan, semakin kuat. Makanya kita terjebak dengan prinsip ya hemat pangkal kuat atau pangkal kaya. Itulah dimensinya dunia. Tapi dimensinya Allah, semakin kita bermurah hati, semakin kita banyak menyalurkan, semakin banyak kita menjadi berkat, kita akan semakin kuat. Paulus mendidik Timotius, kamu harus kuat. Itu ayat yang pertama tadi. Caranya gimana? Ayat yang kedua Paulus beritahu, semua yang kamu telah terima dari aku, bagikan kepada orang lain. Percayakan pada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah jadi orang yang bermurah hati. Tetaplah generous di tengah situasi yang memang tidak baik ini. Sebab Tuhan berjanji orang yang banyak menyebarkan harta akan semakin kuat dan diperkaya. Mari saya akan tunjukkan Amsal pasal 11. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal ditulis oleh seorang yang berhikmat. Seorang yang tahu bahwa itu kebenaran. Dia tidak mungkin menuliskan sesuatu yang salah. Ini bukan hoax. Ini bukan hoax, ini fakta yang dia lihat dalam kehidupannya. Dia tulis begini, ayat 24, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, finansialnya bertambah kuat. Justru ketika semakin bermurah hati, begitu ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itu dimensi dunia. Lalu ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari raihlah kekuatan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat. Tuhan juga sediakan caranya, sumber-sumbernya, supaya kita menjadi kuat. Saya ulangi yang pertama, jangan hidup dalam kekotoran lagi. Bersihkan hidup kita. Kalau hidup kita bersih, kita akan semakin bertambah kuat. Lalu yang kedua, pertahankan gaya hidup, kebiasaan di mana kita selalu dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka
itu akan membuat kita seperti Yesus bertumbuh menjadi semakin kuat. Dan yang ketiga, masuk dimensinya Tuhan. Bermurah hati, jadi berkat, jadi saluran, terus jadi saluran dalam banyak hal. Bukan hanya dalam hal keuangan, ya, tetapi dalam banyak hal, perhatian, doa, dukungan, dan sebagainya. Maka setiap orang yang bisa membagikan sesuatu, mempercayakan sesuatu, dia akan semakin bertambah kuat. Bapak Ibu, harapan dan doa kita, doa saya, tim penggembalaan yang ada, semoga Bapak Ibu terus semakin hari semakin kuat. Dunia boleh semakin hari semakin lemah, tapi orang-orang yang mencintai Tuhan akan semakin hari semakin kuat. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Dalam waktu dan kesempatan yang baik ini, Tuhan kembali sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami sepakat dengan semua yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Kami tidak mau menjadi lemah. Kami tidak mau terjebak dalam kelemahan-kelemahan yang akhirnya akan merugikan kehidupan kami. Kami mengambil keputusan untuk kami mau bangkit menjadi umat yang kuat. Berbicaralah terus dalam hidup kami, tuntunlah kami, agar kami tidak salah melangkah di tengah dunia yang semakin membingungkan ini. Kasih karunia-Mu terus memelihara, memberkati seluruh umat-Mu, dan semua kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita buka hati bersama, angkat kedua tangan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kita bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.